Aksi demonstrasi terhadap perlawanan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 kembali dilaksanakan di depan gedung DPR RI pada Jumat sore. Sejumlah universitas bergabung untuk melancarkan aksi demonstrasi tersebut. Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi bergabung untuk melaksanakan demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat sore. Aksi ini digelar dengan agenda perlawanan terhadap DPR RI yang memberikan sikap abai pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait RUU Pilkada. Pembakaran ban dan penyampaian orasi menjadi tanda kemarahan demonstran terhadap sikap DPR RI. Atas aksi ini, aparat kepolisian sudah bersiaga dalam melakukan penjagaan. Meskipun DPR RI sudah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, massa tetap berkumpul untuk memberikan orasi perlawanan dan pengawalan RUU Pilkada ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi tolak revisi UU Pilkada oleh ribuan mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore sempat ricuh lantaran massa tidak ditemui Ketua DPRD Jawa Timur. Ya, sementara aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya dan masyarakat di DPRD Kota Malang berlangsung ricuh, massa mahasiswa menolak audiensi. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK yang digelar mahasiswa masih bergulir hingga Jumat sore. Di Surabaya, lautan mahasiswa memenuhi depan gedung DPRD Kota Surabaya menuntut untuk menemui Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Namun, 4 jam berunjuk rasa tidak juga ditemui sang ketua. Para mahasiswa yang emosi nekat menarik kawat berduri ke tengah jalan Indrapura. Aksi berhasil diredam setelah Kusnadi menemui mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa sampai menarik kawat berduri tadi? Mahasiswa dari para pengunjuk rasa menginginkan ada perwakilan yang bisa menemui dari para massa yang sedang berunjuk rasa. Dan alhamdulillah kami melakukan komunikasi dengan Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau berkenan untuk hadir dan menyapa. Sementara di Malang, Jawa Timur, massa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Raya melakukan aksi serupa ditambah dukungan dari ribuan massa aksi massa keluarga korban Kanjuruhan. Aksi unjuk rasa awalnya berlangsung tenang dan damai. Sejumlah perwakilan Dewan Kota Malang pun mencoba menemui massa aksi. Namun, massa menolak audiensi, berujung mulai membakar ban, menerobos gerbang masuk ke gedung DPRD, melempari dan merusak gedung DPRD Kota Malang yang diprovokasi oknum peserta demo. Hingga Jumat petang, aksi mahasiswa terus berlangsung, namun kericuhan pun dapat diredam. Dari Surabaya dan Malang, Jawa Timur, Nur Syafi'i dan Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kericuhan saat unjuk rasa, ribuan mahasiswa menolak RUU Pilkada dan politik dinasti juga terjadi depan gedung DPRD Sumatera Utara. Sementara demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara saat pelantikan anggota DPRD terpilih berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat ribuan mahasiswa dari berbagai alma mater kampus di Kota Medan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Sebagian mahasiswa yang kecewa lantaran dilarang memasuki gedung DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan RUU Pilkada serta lengserkan politik dinasti mengamuk dan mendorong puluhan aparat kepolisian yang berjaga. Suasana semakin memanas ketika mahasiswa yang berunjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan botol air mineral. Ribuan massa juga melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk aksi protes. Massa mengecam DPR sebagai wakil rakyat yang tidak berpihak pada rakyat. Kericuhan mereda setelah para koordinator aksi meminta rekan-rekannya mundur untuk tidak membuat aksi anarkis. Kericuhan berujung bentrokan juga terjadi saat ratusan massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam sejumlah elemen mahasiswa melakukan aksinya di depan kantor DPRD Kota Tarakan. Sesaat setelah melakukan orasi tuntutan, mahasiswa yang berusaha masuk ke kantor DPRD dihalau aparat kepolisian. Bentrokan pun akhirnya tak dapat dihindari. Guna menghindari meluasnya bentrokan, aparat polisi menyemprotkan water cannon ke arah pengunjuk rasa. Unjuk rasa kali ini untuk menyampaikan aspirasinya saat pelantikan anggota Dewan terpilih, termasuk rencana akan disahkannya revisi undang-undang oleh DPR RI. Prosesi berlangsungnya aksi kita itu pertama itu tidak kondusif. Kemudian yang berikutnya itu diakhiri dengan kekecewaan dari mahasiswa pertama karena yang hadir harusnya 30 orang anggota DPRD.
Aksi unjuk rasa dapat berjalan kondusif setelah perwakilan anggota DPRD Tarakan menemui mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, dan Tarakan, Kalimantan Utara, Said Ilham Usman Kodang melaporkan. Sementara itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaporkan Wakil Ketua Balai Legislatif DPR Ahmad Baidowi ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan dilayangkan lantaran diduga terjadi pelanggaran etik pada rapat RUU Pilkada beberapa hari lalu. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaporkan Wakil Ketua Balai Legislatif DPR RI Ahmad Baidowi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan ini dilayangkan mahasiswa lantaran diduga terjadi pelanggaran etik dalam rapat Balek yang membahas RUU Pilkada beberapa hari lalu. Dalam rapat tersebut, Ahmad Baidowi diduga tidak memberikan izin anggota Dewan untuk berbicara mengenai pandangannya terkait RUU Pilkada. Kini mahasiswa berharap MKD dapat menindaklanjuti kasus ini agar tidak kembali menimbulkan gejolak besar di masyarakat karena sejumlah elit politik dinilai hanya mengamankan kesejahteraan golongannya. Biasa artinya walaupun paripurna kemarin batal, laporan ini tetap diusut tuntas begitu? Ya tentu untuk pengusutan kami harapkan kepada MKD tentunya biar tetap melanjutkan ini karena kewenangan kita sebagai masyarakat sipil kan hanya melaporkan, nanti terus tentu kami akan mengawal agar laporan ini ditindaklanjuti atau bahkan dirapatkan oleh MKD DPR RI. Gitu sih kira-kira, Mas. Pemirsa, KPU RI kembali mempertegas dan menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya soal revisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Dalam waktu dekat, KPU akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk menetapkan peraturan Pilkada 2024 sesuai putusan MK. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mempertegas sikap KPU yang akan mengikuti putusan MK dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Guna menjalankan sebuah aturan, KPU memiliki dasar yakni Peraturan KPU atau PKPU. Khususnya PKPU nomor 8 tahun 2024 mengenai pemilihan kepala daerah. KPU telah mengajukan berkas draft PKPU pada DPR RI. Berkas tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat antara DPR RI, KPU, dan pemerintah. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI juga menegaskan dalam Pilkada 2024, aturan perundangan yang akan digunakan akan mengadopsi secara penuh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Menurut Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, draft PKPU tersebut kini sudah diterima dan rencananya akan dibahas hari Senin lusa. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Penegasan ini sebagai respon pasca demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan buruh dan mahasiswa pada Kamis kemarin. DPR RI telah membatalkan rencana untuk meresmikan rancangan Undang-Undang Pilkada baru yang dinilai berseberangan dengan keputusan MK nomor 60 dan 70. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Tri Juliardi, iNews melaporkan.